Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang berjudul Darah Hitam Pengabdi Setan bagian yang ketiga, yaitu Kesumat. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bukan di daerah mewah seperti yang kami perkirakan, tapi kami malah diajak melewati hutan-hutan yang hanya memiliki jalur untuk satu mobil. Pak Gito, saya kira Nyai Kanjeng tinggal di rumah mewah di daerah kota. Gak nyangka malah masuk hutan-hutan begini, tanyaku dengan penasaran. Sambil menyetir dengan hati-hati, Pak Gito mencoba menjawab pertanyaanku dengan sepengetahuan dia. Benar, Nyai Kanjeng punya rumah dan lahan yang besar di pinggir kota. Tapi seperti yang saya jelaskan kemarin, keberadaannya mungkin diincar oleh musuh-musuhnya, sehingga ia memilih untuk tinggal di pendopo yang selama ini menjadi rumah aman untuk Nyai Kanjeng. Penjelasan dari Pak Gito cukup masuk akal. Sepanjang perjalanan tadi pun kami sudah melihat beberapa makhluk yang berdiam di berbagai pohon yang tinggi memperhatikan kami seolah diperintahkan untuk berjaga memantau apa yang terjadi. Danan, Pak Lek Nan, ada yang aneh sama Pak Lek. Suara Cahyo tiba-tiba memecah lamunanku. Seketika aku segera menoleh ke belakang tempat Pak Lek duduk dan benar saja. Wajah Pak Lek terlihat tegang dan sedikit pucat. Pak Lek, kenapa Pak Lek? Pak Lek ada serangan. Aku mencoba melihat keadaan sekitar, namun tak menemukan serangan apapun di sekitar kami. Khawatir dengan keadaan Pak Lek, aku pun bersiap membacakan mantra untuk memulihkan Pak Lek dari ketakutan yang menyerangnya. Namun tiba-tiba Pak Lek menahanku. Tidak seperti tadi, Cahyo tidak terlihat panik dan seolah menahan tawanya. Enggak Danan, enggak, ini loh mobilnya, ucap Pak Lek. Mobilnya kenapa Pak Lek? Tanyaku. Dingin banget. Pak Lek mau pinjem sarung Cahyo, enggak dikasih. Masuk angin kayaknya ini, ucap Pak Lek yang terlihat lemas sementara Cahyo menahan tawanya. Yalah Panjul, tega bener kamu, ucapku. Loh, Pak Lek kan pendekar sakti mandraguna, mosok iyo nggak tandingin, balasnya sambil tertawa. Mendengar perbincangan kami, Pak Gito segera mematikan AC mobil dan membuka jendela. Begini saja Pak Lek, pakai AC alam saja ya, ucap Pak Gito. Pak Lek menarik nafas dalam-dalamnya menikmati udara yang masuk melalui jendela mobil mewah milik Nyai Kanjeng ini. Nah, gini loh, harusnya dari tadi aja. Terlihat wajah Pak Lek perlahan mulai pulih dari pucatnya. Nasib, punya Pak Lek kok deso banget. Ledek Cahyo yang segera dibalas Pak Lek dengan lemparan sandal jepit lusuh miliknya. Belum sempat menyaksikan pertengkaran mereka, tiba-tiba Pak Gito memperlambat kendaraannya. Terlihat sebuah bangunan joglo yang besar dengan beberapa rumah pendamping di sekitarnya, layaknya sebuah desa kecil. Pak, Ibu ada di sini? Tanya Tika yang mulai terbangun dari tidurnya selama perjalanan. Iya Tika, jaga kesopanan ya, kita harus tetap sadar diri, jawab Pak Gito. Tika mengangguk patuh sembari merapikan rambut dan pakaiannya yang berantakan karena tertidur selama perjalanan. Pak Gito memarkirkan mobil tak jauh dari bangunan yang paling besar di tempat itu. Seseorang keluar dari salah satu rumah kecil di sisi bangunan utama setelah memastikan siapa yang datang. Seorang wanita yang sudah berumur mengenakan kebaya. Aku menduga dia adalah seseorang yang dipercaya untuk menjaga rumah ini. Ini teman-teman saya Yunijah, mau bertemu dengan Nyai Kanjeng. Samar-samar aku mendengar perbincangan antara Pak Gito dan seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Yunijah itu. Tempat yang cukup aneh, terlihat tak ada bangunan lain selain bangunan yang ditempati Nyai Kanjeng dan bangunan pendampingnya. Padahal terlihat ada beberapa tempat yang sepertinya pernah ada di rumah penduduk di sana. Pak Lek, Mas Danan, Mas Cahyo, ayo masuk,
Nyai Kanjeng ada di dalam, ucap Pak Gito. Aku meninggalkan rasa heranku dan berniat menanyakannya nanti saat bertemu dengan Nyai Kanjeng. Sementara aku berjalan masuk, Yunijah terlihat sangat sopan menundukkan kepalanya menyambut kami. Kami masuk ke sebuah rumah kayu yang luas dan terlihat penuh peralatan antik. Jelas bangunan ini lebih pantas disebut rumah mewah bernuansa kayu dibanding disebut pendopo. Maaf ya Nyai Kanjeng, kalau saya sudah lancang. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Pak Gito terhenti dengan perkataan Nyai Kanjeng. Sudahlah Mas Gito, nggak usah sopan-sopan. Bawa saja temannya semua masuk, biar dibuatkan minuman sama Yunijah, potong Nyai Kanjeng. Wajah Pak Gito terlihat cukup heran. Sebelumnya tak pernah Nyai Kanjeng menyambut seseorang ataupun dirinya dengan begini santainya. Saya belum mengerti maksud kalian kemari, tapi terima kasih sudah menyembuhkan Tika dan mengajak Tika ke sini, ucap Nyai Kanjeng kepada kami. Aku dan Pak Lek segera mengambil posisi duduk di kursi kayu yang nyaman berhadapan dengan Nyai Kanjeng. Sementara Cahyo masih menikmati memandang ornamen-ornamen indah yang menghiasi ruangan ini. Nyai, ini Pak Lek, beliau yang sudah membantu Tika. Pak Gito memperkenalkan Pak Lek kepada Nyai Kanjeng dan disambut dengan anggukan yang anggun. Sebenarnya semenjak memasuki rumah ini, aku sudah memperhatikan gelagat Pak Lek yang menjadi serius. Kami memulai pembicaraan sambil menikmati kopi dan suguhan yang disajikan oleh Yunijah. Sedari tadi Tika masih merasa canggung dengan Nyai Kanjeng, walaupun aku tahu dia ingin sekali mendekat kepada ibunya itu. Saya sudah siap menerima apapun konsekuensi atas kesalahan yang saya lakukan di desa Tanggul Mayit. Tapi tolong, seperti ucapan kalian saat di desa itu, setidaknya Tika bisa selamat dari mereka yang ingin membalas dendam kepada Trah Darmo Wiloyo. Aku tak pernah menyangka kata-kata itu akan keluar dari Nyai Kanjeng yang sebelumnya sempat berniat untuk menumbalkan Tika. Mata Tika terlihat berkaca-kaca, seolah Tika menerima ucapan Nyai Kanjeng tadi sebagai ungkapan rasa sayang seorang ibu yang dulu hampir tidak pernah ia rasakan. Aku hanya sedikit tersenyum dan mengusap kepala Tika. Masalahnya Nyai, Tika juga tidak ingin Nyai Kanjeng kenapa-napa, makanya dia meminta kami untuk mencari jalan keluarnya agar Nyai bisa selamat, balasku. Nyai Kanjeng menatap Tika sebentar dan menoleh dengan tatapan yang sendu. Masalahnya, kalian tak tahu sebesar apa kutukan yang dimiliki keluarga kami, terlebih atas perbuatan-perbuatan saya sebelumnya, balas Nyai Kanjeng. Itulah tujuan kami ke sini, Nyai. Mungkin Nyai bisa menceritakan akar permasalahannya kepada kami, lanjut Pak Lek. Nyai Kanjeng menghela nafas panjangnya. Sepertinya ia tak yakin kami bisa banyak membantu. Kini ia menatapku dengan mata yang penuh emosi dan berkaca-kaca. Bagaimana kalau kamu memiliki seorang anak dan aku mengambilnya dengan paksa untuk dijadikan tumbal? Ucapnya tiba-tiba. Apakah kalian masih ingin menolong saya? Nyai Kanjeng beralih menoleh ke arah Pak Lek dengan suaranya yang gemetar. Bagaimana kalau saat kamu pulang, yang terlihat hanya kepala istrimu yang tergantung tanpa diketahui di mana badannya? Seketika itu juga aku dan Pak Lek bergidik ngeri dan mulai merasa bimbang dengan apa yang kami lakukan. Mendengar setiap ucapan Nyai Kanjeng, Cahyo mendekat ikut memperhatikan ke arah Nyai Kanjeng. Saat itu juga Nyai Kanjeng menoleh ke arah Cahyo dan menatap dengan tatapan yang sama. Bagaimana bila saat perjalananmu pulang, kamu menemukan jasad kedua orang tuamu dibuang di jalan dengan jasad yang tak utuh? Berbeda dengan aku dan Pak Lek, Cahyo membalas tatapan Nyai Kanjeng dengan serius dan berjalan mendekat. Saya akan mendoakan mereka agar mereka tenang dan mencari cara untuk menghentikan pembunuhnya. Bukan untuk membalas dendam, tapi agar kejadian itu tidak akan terjadi lagi kepada orang lain, jawab Cahyo dengan yakinnya.
Seketika aku teringat tentang masa kecil Cahyo yang menyaksikan sendiri kematian kedua orang tuanya dan bahkan seluruh warga desanya oleh perbuatan demit yang menyamar sebagai kelompok ludruk. Aku dan Pak Lek menghela nafas. Nyai Kanjeng pun pasti tak pernah menyangka pernyataan itu akan keluar dari mulut seseorang. Seketika pernyataan Cahyo menjawab keraguan kami semua dan Pak Lek pun mencoba berbicara. Sudah. Dosa Nyai Kanjeng dan keluarga urusannya dengan Tuhan. Dan benar kata si Panjul ini, urusan kami adalah menghentikan agar hal-hal itu tidak terjadi kepada orang lain, termasuk kepada Trah Darmo Wiloyo. Aku ikut mengangguk dan memantapkan niat kami. Namun sepertinya Nyai Kanjeng masih terlihat gelisah. Namun sebelum kami mencoba meyakinkan Nyai lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berlari mendekat dari luar. Nyai, di luar ada. Yunija membuka pintu dengan terburu-buru dengan nafas yang sangat tersengal-sengal. Ada demit Nyai. Mendengar ucapan Yunija, serentak kami meninggalkan kursi kami dan berlari keluar menuju arah yang ditunjukkan oleh Yunija. Dan benar saja, tepat ketika keluar dari pendopo kami mencium bau busuk yang menyengat hingga kami sulit untuk berkonsentrasi mencari keberadaan makhluk yang dimaksud oleh Yunija. Aku dan Cahya memperhatikan sekitar, mencari keberadaan makhluk yang menjadi asal dari bau busuk ini. Dan penglihatan kami terhenti di salah satu sebuah pohon yang tiba-tiba saja sudah mengering. Entah bagaimana aku menggambarkannya. Makhluk yang berada di sana berwujud seperti manusia yang sangat kurus. Mungkin tubuhnya hanya seukuran bambu yang dilapisi kulit dengan tangan yang menjuntai sampai ke tanah. Aku memperhatikan wajahnya yang memandang entah kemana dengan mata hitam yang sayu dengan kepalanya yang hanya sebagian yang ditumbuhi rambut panjang. Tanpa berpikir panjang aku membacakan doa-doa dan ayat suci untuk mengusir makhluk itu. Namun bau busuk malah kian menyengat. Sialnya bau busuk yang diciptakan makhluk itu menarik sekumpulan pocong yang mulai mengelilingi bangunan pendopo ini. Seketika itu juga pemandangan di sekitar tempat ini lebih pantas disebut sebagai desa demit dibanding tempat tinggal. Cahyo berinisiatif menghampiri makhluk itu dan mencoba menyerangnya dengan pukulannya hingga makhluk itu terpental. Sayangnya makhluk itu segera berdiri seolah serangan Cahyo tidak banyak terpengaruh terhadapnya. Sekali lagi Cahyo berdiri menyerang. Namun tiba-tiba ia terhenti saat menyaksikan tangan yang ia gunakan untuk menyerang makhluk itu tiba-tiba memerah dan dipenuhi dengan bisul. "Panjul, mundur!" teriak Pak Lek yang segera sigap membacakan mantra untuk menghilangkan kutukan di lengan Cahyo. "Pak Lek, firasatku gak enak. Sepertinya makhluk itu membawa teluh," ucap Cahyo sambil tetap waspada dengan keberadaan makhluk yang terlihat tidak mencoba untuk mendekat. "Tunggu. Kalau begitu, jangan-jangan tujuan dari makhluk itu..." Belum sempat Pak Lek menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Tika keluar dari pendopo dengan tergesa-gesa. "Mas Danan, Ibu, tolong Ibu Mas," teriak Tika. Mendengar teriakan Tika, kami segera berlari ke dalam pendopo sementara Cahyo tetap mengawasi makhluk itu dari pintu pendopo. Di dalam rumah terlihat Nyai Kanjeng sedang menahan sakit dan terlihat darah berceceran di sekitar mulutnya. "Pak Lek." Aku menengok ke arah Pak Lek. "Iya Danan, ini santet," jawab Pak Lek. Dengan segera Pak Lek meletakkan telapak tangannya ke dahi Nyai Kanjeng dan membacakan doa yang ku tahu sebagai doa untuk mengusir ilmu hitam. Seolah merespon doa-doa Pak Lek, tubuh Nyai Kanjeng terlihat aneh. Ia menggelepar di tanah dengan mata yang melotot seolah ingin keluar dari tempatnya. "Mati, orang ini pantas mati," ucap Nyai Kanjeng dengan suara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Pak Lek, Ibu kenapa Pak Lek?" tangis Tika yang khawatir dengan keadaan ibunya yang terlihat mengerikan saat itu. "Tika, tenang saja ya, Mas Danan di sini buat bantu ibumu kok. Bantu doa ya nak, supaya hal-hal buruknya cepat pergi," ucapku berusaha menenangkan Tika. Rupanya yang menyerang Nyai Kanjeng bukan hanya satu serangan.
Santet yang dikirimkan mungkin menyebabkan luka dalam di tubuh Nyai Kanjeng dan itu terlihat masih terus bertambah. Di satu sisi muncul sesosok makhluk yang merasuki Nyai Kanjeng dan menguasai tubuhnya. "Orang luar tidak usah ikut campur, atau kamu juga akan menjadi musuh kami," ucap sosok yang merasuki Nyai Kanjeng. Sementara Pak Lek berusaha menahan santet yang mencoba masuk dalam tubuh Nyai Kanjeng. Aku mencoba memfokuskan mata batinku dan memastikan sosok yang merasuki tubuh Nyai Kanjeng. Sekilas aku melihat sosok wanita dengan wajah berwarna hitam mengenakan kebaya lusuh dan tubuh yang sudah bersimbah cairan berwarna hitam. Saat mengetahui wujudnya, aku segera membacakan ajian Muksa Pangrekso untuk melindungi Nyai Kanjeng dari hal buruk yang bisa dilakukan makhluk ini. Sayangnya sudah terlambat. Tak lama setelahnya Nyai Kanjeng berhenti meronta-ronta dengan wajahnya yang terkulai dan matanya yang masih terus terbuka. Ibu!" teriak Tika yang semakin panik. "Pak Lek, Nyai Kanjeng," tanyaku berharap mendapatkan jawaban, tapi tidak seperti yang kupikirkan. Pak Lek menghela nafas dan menutup doa-doanya. "Danan, Pak Lek berhasil menangkal santetnya," ucap Pak Lek. "Tetapi kenapa nafas Nyai Kanjeng tak ada, Pak Lek? Denyut nadinya juga hampir tak ada," tanyaku yang masih mencoba berusaha untuk tenang. Makhluk yang merasukinya tadi berhasil membawa pergi sukma Nyai Kanjeng, jelas Pak Lek. "Berarti masih ada harapan, Pak Lek?" tanyaku. Pak Lek mengangguk. "Saat ini aku mengerti apa yang harus kulakukan. Cahyo menjaga pendopo ini dari makhluk yang mungkin menyerang dari luar. Pak Lek menjaga agar tidak ada santet lagi yang masuk ke tubuh Nyai Kanjeng. Dan berarti akulah yang harus menjemput sukma Nyai Kanjeng untuk kembali ke raganya." Dengan segera aku menarik sebuah keris pusaka yang kusimpan di sukmaku dan membawanya ke dekat Nyai Kanjeng. Mas Danan mau ngapain?" tanya Tika yang khawatir. Sekali lagi aku mengusap kepala Tika. "Mas mau jemput ibumu dulu ya, doain Mas Danan ya." Mendengar jawabanku, Tika menghapus air matanya dan mengangguk. Dia benar-benar anak yang kuat. Aku mengambil posisi duduk bersila dan mulai memisahkan sukma dari ragaku dengan kekuatan dari keris raga sukma dan segera mencari keberadaan makhluk yang membawa pergi sukma Nyai Kanjeng. Jejak sukmanya menuntunku ke sebuah tempat yang menyerupai rawa-rawa dengan pohon-pohon berwarna hitam. Di sana terlihat sosok roh wanita tua berwajah hitam dengan rambut putih yang tergurai mencoba menghadangku. "Sudah, tidak usah diteruskan," ucapnya. "Dia harus membayar atas perbuatannya." Aku tak memperdulikan ucapannya dan segera mengangkat kerisku untuk menghujamkan ke tubuhnya. Makhluk itu menghindar dengan mudah seperti angin yang tiba-tiba berada di belakangku. "Kamu ingin membunuhku, sama seperti dia menghabisi keluarga aku." Tepat saat aku menoleh dan bersiap menyerang, makhluk itu menahan tanganku dan segera menghilang dan berpindah ke tempat yang jauh. "Kamu boleh membunuhku, tapi nanti setelah aku menghabisi seluruh terah Darmo Wiloyo sampai tak bersisa." Aku tak menyerah begitu saja dan menuju tempat di mana makhluk itu pergi. Tepat saat sampai di tempat ia berhenti seketika aku menjadi mual dengan pemandangan yang kulihat. Berbagai bentuk potongan tubuh manusia berceceran di tempat itu. Beberapa kepala juga tertusuk oleh bambu dan disusun secara rapi di tengah-tengah tempat ini. "Demit brengsek, ini semua perbuatanmu," ucapku yang mulai terbawa emosi. Aku tidak sekejam mereka. Mereka membunuh seluruh anggota keluargaku tanpa belas kasihan. Dan aku hanya membalaskan dengan mengambil sukma mereka untuk melampiaskan semua dendamku. Ucapnya sambil tertawa puas. Aku yang terbawa amarah segera menyerang wanita itu, namun hampir tak ada celah untukku mengenainya. Ia hanya bergerak bagaikan angin yang tidak tersentuh. Berbagai cara kupikirkan agar seranganku berhasil.
Namun semua seolah percuma hingga akhirnya tanpa sengaja aku menyadari keberadaan wujud Sukma Nyai Kanjeng yang tergantung di sebuah pohon. "Jangan nekat," ucap makhluk itu saat menyadari aku sudah menemukan sosok itu. Ia terlihat marah dan seperti membacakan sebuah mantra. Saat itu juga aku merasa sukmaku kian melemah. Mungkin mantra ini yang ia gunakan selama ini sehingga sukma dari korbannya tidak berdaya. Dengan wajah yang penuh amarah, ia menarik sebuah benda yang menyerupai tusuk konde dan menusukkannya ke sukmaku yang kian melemah. Saat itu juga aku melihat luka yang dibuat tusuk konde semakin menghitam dan menyebar. Aku yakin ini bukan benda biasa. Aku tidak berdaya dan terbaring di sekitar potongan-potongan tubuh yang berserakan. Namun aku tak menyerah dan mencoba membacakan doa yang diajarkan Pak Lek untuk menahan kutukan yang disalurkan melalui tusuk konde ini. "Dasar bocah goblok, percuma," ucap makhluk itu yang berjalan ke arahku dengan membacakan mantranya lagi seolah bersiap menghabisiku. Aku menggenggam kerisku dan bersiap menerima serangan apapun yang akan ia lancarkan. Tapi tanpa terduga tiba-tiba muncul cahaya putih di hadapanku. Sebuah cahaya yang muncul dari sebuah api yang hangat. "Geni Baraloka, ini adalah ilmu milik Pak Lek. Aku tertolong." Dengan keberadaan Geni Baraloka, aku memulihkan tubuhku dari luka yang mengandung kutukan dari tusuk konde yang sepertinya merupakan sebuah pusaka. Makhluk itu terlihat panik. "Brengsek, ternyata kalian bukan orang sembarangan," ucapnya dengan kesal. Makhluk itu kembali mencoba membacakan mantranya, namun terlihat sukmanya semakin melemah. Api apa itu? Kenapa bisa jadi begini?" ucapnya dengan heran. Aku melihat keanehan dari makhluk itu. "Tunggu, kau bukan demit kiriman seseorang. Kamu manusia yang merubah sukmamu menjadi demit," tanyaku setelah sadar akan pengaruh Geni Baraloka dengan makhluk itu. "Brengsek, kamu tidak tahu apa yang sudah kukorbankan untuk mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam ini," teriaknya dengan kesal. Namun sukma hitamnya semakin memudar seolah memaksanya untuk kembali ke tubuhnya. "Awas kalian, dendamku akan terus kubalaskan sampai tuntas," ucapnya yang segera pergi meninggalkanku di tempat mengerikan ini. Aku menghela nafas lega, sepertinya serangan dari nenek itu berdampak dengan ragaku yang dijaga oleh Pak Lek sehingga Pak Lek mengirimkan Geni Baraloka ini. Tanpa menunggu lebih lama, aku memeriksa sukma Nyai Kanjeng yang masih utuh dan mengarahkannya untuk kembali bersamaku. Geni Baraloka yang dikirimkan Pak Lek kutinggalkan di tempat ini. Saat api semakin besar, nanti aku akan kembali ke tempat ini untuk menenangkan sukma yang sudah tidak berwujud hasil pelampiasan wanita tua berwajah hitam itu. Tepat saat kembali ke tubuhku, aku merasakan rasa sakit tepat di dada tempat serangan makhluk itu menusukku. "Danan, kamu gak apa-apa?" ucap Cahyo yang khawatir dengan kondisiku. Mungkin seandainya ia juga memiliki ilmu raga sukma, dia juga sudah menyusulku sedari tadi. "Gak apa-apa, untung Pak Lek datang tepat waktu," balasku. Aku menoleh ke arah Nyai Kanjeng yang berangsur-angsur pulih setelah sukmanya kembali. Cahyo membantu membopongku mendekat ke arah Nyai Kanjeng. "Nyai Langgar Wiryo," ucap Nyai Kanjeng begitu tersadar dari kejadian tadi. Ia berkata dengan tatapan kosong seolah berusaha mengingat sesuatu. "Dulu salah satu anggota keluarganya memfitnah Raden Anjar, kakak tertua saya. Kami yang tidak terima, marah dan mengirimkan santet untuk menghabisi seluruh keluarganya," jelas Nyai Kanjeng. Sepertinya pusaka yang ia kenakan saat itu berhasil menyelamatkannya hingga ia berniat untuk balas dendam. Aku, Cahyo, dan Pak Lek saling berpandangan. Kini kami tahu dengan jelas masalah apa yang kami hadapi. "Gimana Mas, Pak Lek? Masih tetap mau membantu kami kan?" tanya Pak Gito. Cahyo menepuk pundak Pak Gito bermaksud untuk menenangkannya.
"Tenang Pak Gito, kami masih ada di sini kok," ucapnya. "Nyai Kanjeng, mungkin Nyai Kanjeng punya petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan ini?" tanya Pak Li yang sepertinya mendapatkan sedikit petunjuk. Nyai Kanjeng berpikir sejenak. Ia seolah berusaha mengingat sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Nyai Sendang Rangu. Sebuah nama diucapkan oleh Nyai Kanjeng. "Itu siapa, Nyai?" tanyaku. "Dulu ia adalah ingon pelindung leluhur kami sebelum leluhur kami memutuskan untuk memisahkan diri dari keluarga dan mengangkat nama Trah Darmo Wiloyo," jelasnya. Seandainya bisa menemukan sosok itu, mungkin ia bisa memberi petunjuk. Nama itu tidak terdengar asing di telingaku, namun aku tidak bisa mengingat lebih jauh. "Terus saat ini makhluk itu ada di mana, Nyai?" tanya Cahyo. Nyai Kanjeng menggeleng. "Saya tidak tahu, tapi ada seseorang yang mungkin tahu keberadaannya. Dia adalah Raden Anjar, kakek tertuaku. Dialah yang mengurus semua pusaka yang dimiliki keluarga kami, termasuk cincin batu hitam yang dimiliki Tika saat ini," jelasnya. Nyai Kanjeng menceritakan tentang saudara tertuanya yang tinggal di kaki gunung. Dia mengasingkan diri untuk menjaga makam keluarga Darmo Wiloyo. Aku menoleh ke arah Cahyo. Sepertinya ia juga membaca pikiranku untuk mencari tahu tentang Raden Anjar. "Kalau begitu, setelah ini kita harus menemui Raden Anjar. Terlebih sepertinya aku penasaran dengan makhluk yang bernama Nyi Sendang Rangu itu," ucapku. Cahyo mengangguk setuju. "Kalian pergilah, biar Pak Lek yang di sini," ucap Pak Lek yang tidak kuduga. Sepertinya aku mengerti. Sementara kami pergi harus ada yang menjaga Nyai Kanjeng dan Tika dari serangan seperti tadi. "Iya Pak Lek, benar. Harus ada yang menjaga Nyai Kanjeng dan Tika. Hampir saja kami kelupaan," ucapku. "Alah, jangan mikir yang bagus-bagus. Bilang aja Pak Lek takut mabuk lagi naik mobil toh," ucap Cahyo dengan nada yang meledek. Kali ini tas Pak Lek yang melayang tepat ke wajah Cahyo hingga terjatuh. "Kalau sudah tahu ya diam, gak usah cerita-cerita," ucap Pak Lek sambil memelototi Cahyo. "Ya sudah, besok biar saya yang mengantar Mas Danan dan Mas Cahyo. Mohon titip Tika dan Nyai Kanjeng ya Pak Lek," pinta Pak Gito yang dibalas dengan anggukan Pak Lek. Cahyo berdiri dan menghampiri ke arah pintu. "Ya sudah, kalau begitu sekarang tinggal beresin demit-demit yang dari tadi masih nontonin kita dari luar, biar kita bisa cepat tidur," ucapnya sambil menerjang makhluk-makhluk yang sedari tadi belum pergi dari sekitar rumah ini. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari Darah Hitam Pengabdi Setan ini? Nantikan pada bagian keempat, yaitu Sambara. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.